Halo Genzi, selamat datang di Real Genzi Talk, tempat kita ngobrol seru soal hidup ala Genzi. Bersama dengan aku Mila dan aku Nanda. Di sini kita bakal ngebahas fun fact seru tentang Genzi nih Kak Mila. Bener banget, kita berdua akan nemenin kalian beberapa menit ke depannya untuk membahas topik-topik seru dan juga menarik seputar Genzi ya Kak Nanda. Betul sekali. Ngomongin soal Genzi sendiri ini dikenal sebagai salah satu generasi yang cukup aktif dan juga multitasking Kak Mila. Tahu gak sih, aku juga menemukan beberapa Genzi di lingkungan aku kayak hebat banget ya nih Genzi zaman sekarang. Ada yang kuliah sambil kerja, ada juga yang kerja sambil jagain kedua orang tuanya. Kayak aduh, mereka tuh hebat banget. Jadi di balik tantangan dan juga tuntutan-tuntutan yang ada di balik kehebatan Genzi ini, aku menemuin satu struggle yang kayaknya cukup umum di kalangan para Genzi Kak Mila. Tahu gak sih apa struggle-nya? Kalau boleh tahu apa sih Kak Nanda struggle dari para Genzi itu? Nah, jadi yang aku temuin itu para Genzi zaman sekarang itu kayak cukup gengsi Kak Mila untuk nunjukin perasaan mereka di depan banyak orang. Jadi para Genzi ini seakan-akan hanya ingin menunjukkan sifat perfectnya mereka aja. Padahal di balik semua kerja keras mereka, para struggle Genzi ini seharusnya perlu diapresiasi Kak Mila. Oh bener banget, berarti para Genzi ini susah atau kurang pandai dalam mengekspresikan diri sendiri. Betul ya kan sekali. Bener banget, apalagi juga para Genzi ini dikejar oleh deadline, yaitu deadline tugas, deadline kerja maupun deadline ditanya nih kapan lulus Kak Nanda. Aduh, itu kalau yang denger mahasiswa semester atas pasti merinding sih Kak Aduh, Mila. merinding gak tuh apalagi ya? tahu sendiri, apalagi mahasiswa itu kan banyak sekali tugasnya ya. Dan di tengah semua tuntutan itu, kita sebagai Genzi juga masih banyak tuntutan lainnya Kak Mila. Masih dikejar oleh visi misi hidup masa depan, finansial kita, karir kita, dan masih banyak lagi. Kayak capek gak sih Kak Mila? Aduh capek banget sih Mbak Nanda. Nah kali ini ya Kak, kita hadir dengan tema yang sangat unik dan juga topik yang sangat menarik nih Kak. Betul sekali. Yaitu ya Between Deadline and Dream Journey of Genzi nih. Perjalanan tentang seorang Genzi dan juga mimpinya dalam meraih masa depan nih Kak. Nah, topik kali ini sangat menarik ya. Apalagi kita sebagai Genzi kadang bingung di tengah-tengah itu kayak kita mau capai yang mana dulu gitu. Mau ke karir dulu kah, akademik dulu kah, atau finansial dulu. So, sesuai dengan slogan kita Kak Mila, Real Voice, Real Choice and Real Genzi. Oke Mbak Nanda, kali ini kita nggak sendirian aja, nggak berduaan aja nih. Betul sekali, kali ini kita kedatangan tamu istimewa teman-teman. So, tanpa berlama-lama, mari kita panggil narasumber terkece kita. Silakan masuk Kak. Silakan kita. Silakan Kak. Apa kabar? Gimana kabarnya? Ya, baik. Oke. Baik Kak, untuk permulaan mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dengan kakak siapa, dari mana, dan sebagai Genzi apa sih kesibukannya? Jadi perkenalkan, aku Sandari, aku dari kampus UIN 1 Tulungagung, program studi komunikasi dan juga penyiaran Islam. Dan untuk kesibukan aku sendiri, aku itu sekarang sebagai mahasiswa semester 5 dan juga aku sambil kerja juga Kak ini. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, sekarang kerja di mana nih? Kerja part time di mana? Kalau untuk kerja part time untuk saat ini aku kerjanya di salah satu coffee shop yang ada di Tulungagung, yaitu di Cafe Three Sister Coffee and Eatery. Oke, jadi Kak Sandari ini adalah seorang Genzi yang part time ya Kak Betul. Nanda ya. Kalau boleh tahu nih Kak, kakak ini kan kerja sambil kuliah nih ya. Itu kerja sambil kuliah itu kalau boleh tahu nih sebuah pilihan hidup atau nasib nih Kak? Wah, pertanyaannya kok begitu banget ya Kak ya? Iya, mohon maaf Kak, emang ini podcastnya agak just gitu Kak. Soalnya kita sebagai Genzi sukanya emang yang to the point. Bener Betul, banget Kak Mila. nih, Jadi tanpa mungkin basa-basi ya, bisa Kak dijelasin alasan dari Kak Sandari. Jadi untuk kerja sambil kuliah itu adalah pilihan bagi aku sendiri ya Kak. Jadi gini, aku mau cerita dikit boleh nggak sih sebelumnya? Boleh banget banget Kak, nih, Kak. apalagi Kak Sandari bisa menginspirasi para Genzi di luar sana. Silakan Kak. Oke, jadi sebelumnya aku itu kan sebenarnya tuh angkatan lulus itu dari 2022 ya Kak ya. Terus aku tuh sempat gap year 1 tahun. Jadi aku tuh baru masuk kuliah di tahun 2023. Jadi selama waktu 1 tahun itu aku gunain waktu itu buat kerja. Nah, jadi setelah aku di tahun 2023 itu aku masuk kuliah. Terus di saat aku menjalani aktivitas kuliah, aku tuh kayak kalau hanya kuliah aja gitu, aku kayak ngerasa tuh ada yang
gimana ya, ada yang kurang gitu ya, iya, mungkin kurang karena- challenging mungkin iya, ya. karena udah kebiasaan dari dulu tuh aku udah kebiasa sama kerja gitu loh Kak. Jadinya aku milih buat kerja sambil kuliah kayak gitu. Nah, di balik sosok Kak Sandari yang bisa meluangkan waktu kerja dan sambil kuliah ini, waktu awal-awal kakak ngerasa berat gak sih buat ngebagi waktunya? Apalagi kan dulu kakak sempat gap year juga nih kalau nggak salah. Benar nih Kak, kita juga ingin tahu nih gimana Kak Betul Sandari sekali. itu membagi waktu antara kerja dan juga kuliah nih Kak. Mungkin bisa diceritakan. Kalau untuk waktunya itu sebenarnya aku nggak terlalu ini ya Kak. Itu tergantung situasinya ya. Kalau misalkan waktu ada tugas yang banyak, terus sama apa namanya hari kerja aku tuh kayak jadwalnya juga lagi padat gitu, itu sebenarnya agak pusing-pusing gimana gitu. Ya. Nah, terus jadi mungkin cara aku mengakalinya itu jadi kan aku kan kerja itu kan dari shiftnya itu kan siang sampai malam ya Kak ya. Iya. Jadi untuk aku ngerjain tugasnya itu di malam hari. Aku juga pernah ngerjain tugas sampai pagi gitu. Jadi kayak lebih sering ngerjain tugas dari malam hari sampai pagi hari gitu. Oke. Mungkin kayak gitu sih Kak untuk pembagian waktunya ya Kak ya, ataupun sedikit kesulitannya kayak gitu. Jadi jam-jam aktifnya Kak Sandari sebagai mahasiswa di tengah malam sampai pagi hari ya Kak, karena pagi harinya itu kebanyakan iya. dihabiskan untuk bekerja, jadi Iya, bisanya gitu. mengerjakan tugasnya di malam hari. Aku juga penasaran nih Kak Sandari, ada nggak sih momen dimana Kak Sandari itu ngerasa deadline yang ini tuh bener-bener horror di pengalaman hidup aku, entah itu di kerjaan ataupun di perkuliahan. Bener banget Kak, boleh diceritain ke teman-teman yang ada di rumah nih. Kalau untuk masalah deadline kerja itu menurut aku nggak terlalu horor banget ya Kak ya, karena kerjaan aku sendiri tuh bukan yang masuk ke dalam golongan kerja yang ada target ataupun deadline-nya gitu. Kalau untuk deadline sendiri itu yang berat itu adalah malah yang dari kuliah, karena kuliah itu kan tugasnya itu kan banyak ya Kak, apalagi Iya. kalau kita berhadapan sama waktu yang ini UAS ataupun waktu UTS itu pasti dosen tuh memberikan tugasnya tuh kayak dalam deadline yang mepet-mepet juga, dan matkulnya tuh juga nggak cuma 1-2 kan. Benar. Jadi gitu Kak, itu kayaknya yang lebih horor itu yang dari deadline kuliah sih Kak, tugas kuliah gitu. Oke, di tengah capeknya Kak Sandari nih ya kan, kerja sambil kuliah, apa sih mimpi terbesar dari Kak Sandari ini bisa sampai tetap bertahan di detik ini mungkin ya? Kalau bicara tentang mimpi ya Kak ya, Nah. sebenarnya kalau untuk mimpi aku tuh banyak banget yang masih belum terwujud. Tapi salah satu mimpi aku yang bakalan aku wujudin adalah aku pengen jadi sarjana pertama yang ada di keluarga aku gitu. Jadi makanya aku kayak kerja sambil kuliah tuh ya aku jalani begitu sih Kak, kayak ya sambil enjoy kayak gitu. Jadi kakak ini termasuk hitungannya sebagai salah satu keluarga pertama yang kuliah di keluarga kakak ya. Iya betul. So aku juga penasaran nih Kak tentang mimpi ini kakak. Kan jadi kakak mimpinya ingin menjadi seorang sarjana pertama di keluarga. Iya. Jadi menurut kakak dengan kakak bekerja tapi masih sambil menjadi seorang mahasiswa, apakah ada hambatan ataupun mungkin dengan disambi itu malah membuat aku tuh menjauh dari mimpi aku? Menurut kakak itu lebih mendekatkan kakak ke mimpi atau lebih menjauh dari mimpi? Kalau begitu tuh sebenarnya tergantung kita sendiri ya Kak. Itu tergantung kita dalam memanajemen waktunya. Iya nggak sih Kak? Betul Iya, sekali, benar-benar, betul, Kak, betul, benar. betul. Iya, karena umpamanya kalau kita nggak bisa bagi waktu itu kita bisa keteteran di salah satunya ya, entah di kuliahnya ataupun kerjanya. waktu di kerjaannya kayak gitu. Tapi kalau aku pribadi aku mengusahakannya supaya keduanya tuh saling seimbang gitu Kak. Tetap balance ya Kak. Iya, ya? aku mengusahakan supaya tetap balance dua-duanya bisa berjalan dengan baik gitu. Tadi Kak Sandari kan bercerita tentang ngatur waktu nih Kak. Nih iya. kita penasaran nih ya kan Kak Betul Nanda, sekali. lebih sering ngatur waktu atau ngatur mental nih Kak? Pasti kan di tengah sibuknya Iya, ya kan apalagi Kak Gen Z Nanda. itu biasanya Aduh. dapat
sebutan sering kena mental health ya. Jadi Nah, mungkin iya, bisa bener diceritain banget. apakah Kak Sandari juga bagian Gen Z yang kena mental health tersebut? Nah, ayo Kak. Kalau ngomongin mental health, ya siapa sih yang nggak pernah kena mental health gitu. Baik. Jadi aku sendiri juga pernah kena mental health sih, kayak salah satu ya penyakit mental. Mungkin bukan penyakit mental ya, bukan yang sampai penyakit mental, tapi cuman kayak yang sampai di level stres kayak gitu. Mungkin stresnya tuh entah dari berbagai Tugas kondisi, ya. entah itu bisa dari tugas ataupun bisa dari mungkin masalah lain dalam hal lain gitu, itu bisa mempengaruhi pikiran aku dan menjadi kayak agak sedikit terganggu, jadi stres gitu. Kalau untuk masalah ngatur waktu sih sebenarnya ya, untuk pembahasan ngatur waktu kan udah pernah dibahas tadi ya Kak ya. Iya, benar. Kalau untuk pembagian waktu sendiri, aku nggak terlalu bingung tentang pembagian waktu, karena aku bisa manage waktu antara waktu aku kerja sama waktu aku ngerjain tugasnya gitu. Karena yang di sini itu yang lebih sulit itu ngatur kadar stres sih Kak. Iya. Nah ini ngomongin soal stres nih ya Kak Sandari. Kak Sandari ada tips tertentu gak sih kalau lagi stres, mungkin mainan HP atau istirahat seharian di rumah? Mungkin ada tips dari Kak Sandari buat ngehalang stres tadi? Siapa tahu teman-teman yang ada di rumah bisa Iya, mengikuti dari trik dan iya. tips dari Kak Sandari. Jadi kalau untuk aku sendiri, untuk mengurangi kadar stres aku ya, mungkin kalau aku udah ngerasa kayak jenuh banget ataupun udah bosen dengan kegiatan aku, mungkin aku bosen buat ngerjain tugas gitu, mungkin aku bisa istirahat sambil diem aja, diem beberapa menit. Nah terus abis itu aku biasanya kebiasaan anak-anak Gen Z mungkin suka buka TikTok. Iya, TikTok nggak sih Kak Kak? Gen Z Iya. banget sih. Soalnya scroll sosmed itu kita Nah, lagi iya. lebih Nah, lega daripada stres. lebih lega. Jadi aku setiap kayak ada aku lagi capek buat ngerjain tugas, aku lagi capek buat ini, jadi aku buka HP buat scroll TikTok. Ataupun selain itu ya, selain yang tadi kayak itu masalah scroll TikTok, ada juga tips lain. Mungkin kalian kalau udah benar-benar capek banget sama mungkin hal-hal yang membuat kalian bisa sampai pusing-pusing banget ya, mungkin kalian hentikan aja aktivitas kalian, terus kalian mungkin mencoba untuk untuk healing gitulah, healing, entah kalian keluar sama teman kalian mungkin, atau ngobrol sama teman kalian. Benar. Menyempatkan waktu bersama Iya, teman-teman ya Pak ya. Menyempatkan waktu bersama Iya. orang yang kita sayang. Iya, Salah orang satu terkasih tips-nya ya, bisa kayak berarti juga. Ya, jadi jangan melulu stuck di itu terus yang bikin kalian tuh malah jadi kayak nambah stres gitu loh. Betul sekali. Aku sebagai Gen Z juga setuju sama pendapat Kak Sandari, bahwasanya kalau kita stres tuh kita nggak harus ngestak di situ-situ aja, kita bisa keluar mencari udara segar. Kalau aku sendiri sih Kak. biasanya pergi ke cafe shop sama teman-teman aku. Oh, Kalau iya. Kak Mila sendiri biasanya kemana nih? Aku sih biasanya lebih ke FOMO teman-teman ya Kak ya. Kita akan mendaki gunung, melihat ke Waduh. alam-alam. Iya, Wisata itu yang juga sedang salah satu yang tren Gen Z banget itu apa ya. Bener, yang sedang Oh, iya, tren, iya. sedang viral. Kita coba explore bareng-bareng sama temen dong pastinya Kak Iya, ya. karena ke alam juga seru juga ya Kak, Bener. daripada scroll TikTok aja Bener ya Kak. juga. Iya bener Kak. Nah, jadi itu dia teman-teman ya, beberapa tips yang udah disampaikan Kak Sandari buat teman-teman yang sekiranya lagi struggle banget masalah tugas ataupun masalah kerjaan, mungkin bisa diterapin juga. Untuk cara healingnya kayak gimana bisa disesuaikan juga dengan kesukaan teman-teman masing-masing. Terus aku juga ingin nih, apa sih pendapat Kak Sandari dan saran dari Kak Sandari untuk teman-teman yang sekiranya mungkin ingin memulai kuliah sambil bekerja juga. Buat kalian yang ingin memulai kuliah sambil kerja nih ya teman-teman, kalian mungkin nggak usah ragu buat mencobanya ya, karena itu kayak yang bukan hal yang buruk buat dicoba gitu, bukan. Jadi karena kuliah sambil kerja itu kan bisa kayak lebih menambah pengalaman kita, jadi kita kayak lebih bisa Explore banyak hal. explore lebih banyak hal dan mengetahui kayak mungkin sedikit sepilan mungkin kayak kehidupan life after
graduation Betul, gitu loh betul. Kak. Benar, Iya, Kak. karena kita juga lebih tahu gimana sih lingkungan kerja yang sebenarnya itu gimana gitu. Karena kalau di kampus kan kita diajari lebih banyaknya teori-teori ya. Iya, benar, sedangkan Kak. kalau di pekerjaan mungkin lebih ke fakta lapangannya seperti Iya, apa ya. fakta Kak? lapangannya kayak gitu. Jadi seperti kata Kak Sandari, kita harus berani mencoba ya teman-teman. Jadi kita bisa lebih tahu nih potensi perkembangan diri kita itu bisa sampai mana. Iya, benar banget. Jadi dari obrolan kita nih Kak, Gen Z itu bukanlah Gen Z yang lemah ya kan? Kita Betul mungkin sekali. Betul, kita bukan Gen Z yang lemah ya. Dan nggak ada salahnya juga teman-teman kalau kita mau istirahat sejenak. Betul. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya hidup ini bukanlah sebuah perlombaan, Nah. melainkan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Oke, kata-kata ya Kak Nanda. Ya, jadi buat para teman-teman Gen Z bisa diingat, tetap fokus kepada perkembangan diri kita dan jangan teralihkan sama perkembangan orang lain. Tetap Iya, fokus betul. ke diri sendiri. Iya. Oke, kali ini aku mau bertanya nih sama Kak Sandri, apa sih hal yang pengen kamu bilang ke diri sendiri nih Kak? Dari sekian perjalanan yang sudah Kak Sandari lewati nih sampai detik ini. Kalau boleh tahu Mak, semester berapa ya kakaknya? Semester 5 ya Kak Oke, ya. apa yang ingin dikatakan pada diri sendiri sudah mencapai semester 5 ini? Ya udah lama juga ya aku kuliah juga ya ternyata Benar. ya. Sudah hampir 3 tahun nggak kuliah Iya, ini ya. iya. Udah masuk semester 5. Untuk diri aku sendiri mungkin aku mau ngucapin terima kasih sih buat diri aku sendiri. Thanks buat aku sendiri yang udah bisa melewati perjalanan sejauh ini. Jadi aku melewatin perjalanan itu dari semester 1 sampai semester sekarang aku bisa bertahan kerja sambil kuliah ya. Mungkin lika-likunya banyak ya Kak, tantangannya banyak. Tapi aku alhamdulillah masih bisa lewatin untuk per semesternya. Dan masih lumayan enjoy juga sih Kak. Jadi ya udah kayak say thanks buat diri aku sendiri gitu. Dan jangan lupa juga buat teman-teman selalu ucapkan terima kasih ke diri kalian sendiri. Iya, benar. Karena ya sejauh ini kalian tuh udah hebat banget, udah sampai sejauh ini. Jangan lupa selalu apresiasi Iya, setiap betul. semangat dan hasil kerja keras kalian. Kita harus merayakan diri sendiri Betul ya Kak. sekali, Siapa Kak lagi Nila. kalau bukan kita. Jangan lupa juga untuk menyayangi diri kita sendiri Betul juga. sekali. Self love first, oke? Oke. So, mungkin cukup itu saja yang bisa kita bahas hari ini. Sebelumnya aku juga mau ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya buat narasumber kita yang udah hadir dan juga mau meluangkan waktunya dan udah berbagi pengalaman dari Kak Sandari ke teman-teman Gen Z lainnya. Oke, terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktu bersama dengan kita berdua, pastinya ngobrol asik dan juga seru, Seru ya banget Kak hari Nanda. ini karena topiknya kali ini kan kita mengenai work life balance ya Kak. Benar. Jadi kita bisa tahu nih bagaimana sih sudut pandang dari orang yang udah di posisi kerja sambil kuliah juga. Benar banget. So sebelum kita tutup mungkin kita bisa ucapin slogan kita Kak. Boleh banget nih Ya. Kak Nanda. Kak Sandari udah tahu slogannya apa belum? Gimana nih slogannya, Jadi Kak? nanti Oke. kalau aku bilang Gen Z, real voice, real choice, and real Gen Z. Seperti itu ya Kak Sandari. Oke. Oke, aku mulai ya. Gen Z, real voice, real choice, and real Gen Z. See ya. See you teman-teman. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Oke deh. Dia jadi gini sih cukup panjang ya sih. Iya